Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-38, mengamuknya Himawari. Adegan kembali saat tim 10 masih bersama Himawari yang sedang pingsan. Tiba-tiba, mata Himawari terbuka, Shikadai berkata, "Hima, apa ada yang terluka? Kamu pingsan cukup lama." Himawari yang tidak menjawab pertanyaan dari Shikadai dan langsung berdiri. Inojin kemudian berkata, "Hima, apa yang terjadi? Kamu terlihat aneh." Tiba-tiba Himawari mengeluarkan aura energi besar membuat tim 10 merasakan aura energi yang sangat tinggi di sekitar Himawari. Shikadai berkata, "Energi apa ini? Apakah ini berasal dari Hima?" Energi Jubi monster iblis kelinci telah dibangkitkan Himawari membuat area di sekitar Hima menjadi retak karena besaran energi tersebut. Shikadai coba memegang Himawari, tapi karena energi yang berada di sekitar Himawari membuat Shikadai tak bisa menjangkaunya dan terpental. Di sisi lain, Boruto, Daemon, Eida, Jura, dan Hidari merasakan aura energi yang sangat meluap-meluap. Boruto dalam hatinya berkata, "Energi apa ini? Terasa sangat kuat sekali." Jura juga berkata dalam hatinya, "Oh, energi ini, sepertinya berasal dari bocah itu ya. Instingku memang tidak pernah salah, tapi dia bukan yang aku cari." Hidari bertanya, "Jura, apakah itu Naruto?" Jura berkata, "Bukan, itu bukan Naruto. Dia bocah yang kita temui tadi." Daemon yang merasakan energi tersebut berkata, "Energi ini sebelumnya pernah kurasakan. Jangan-jangan ini dari bocah itu. Ini semakin menarik saja." Eida yang juga merasakan energi itu hanya terdiam saja. Di tengah kekacauan di medan pertempuran, Shikadai berusaha menggunakan teknik bayangan untuk menghentikan pergerakan Himawari yang tak terkendali. Namun, upayanya sia-sia ketika Himawari dengan mudahnya mematahkannya, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya dalam keadaan seperti ini. Dengan energi yang meluap-luap, Himawari tanpa ragu meluncur menuju Shinju, menunjukkan ketegasan dalam langkahnya yang terfokus pada satu tujuan. Kecepatan dan determinasi Himawari semakin meningkat dengan adanya energi dari monster iblis kelinci yang mengalir di dalam dirinya, menciptakan aura yang memenuhi sekitarnya dengan kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, Shikadai, menyadari betapa berbahayanya situasi ini, segera melaporkan kejadian ini kepada Hokage ke-8, menyampaikan informasi tentang perilaku Himawari yang tidak terduga dan mungkin berdampak besar pada arah pertempuran. Melalui komunikasi ini, dia berharap dapat mengumpulkan bantuan dan strategi yang tepat untuk menangani kekuatan yang tak terduga ini. Dalam suasana tegang di medan pertempuran, langkah-langkah cepat dan komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi pertempuran yang semakin kompleks ini, sementara para shinobi Konoha bersiap untuk menghadapi perubahan yang tak terduga akibat datangnya Himawari. Shikamaru, yang menerima panggilan komunikasi daripada Shikadai, segera merespons dengan kekhawatiran yang jelas terdengar dalam suaranya, "Ada apa Shikadai? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Dengan suara serius, Shikadai menjawab, "Himawari telah membangkitkan kekuatan yang tidak wajar, dan dia sedang menuju medan pertempuran. Aku tidak mampu menghentikannya, kekuatannya terlalu kuat bagiku hentikan." Shikamaru, yang merasa semakin prihatin, bertanya lebih lanjut, "Apakah Himawari masih dapat mengendalikan dirinya?" Shikadai dengan penuh kecemasan menjawab, "Tidak, aku mencobanya, tapi dia sepertinya telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia tidak merespons apapun." Pertukaran informasi ini membuat Shikamaru mulai merenung, menyadari bahwa kemungkinan ini adalah salah satu skenario yang sebelumnya telah dia pertimbangkan, meskipun dia tidak mengira bahwa situasinya akan memburuk secepat ini. Dalam ketegangan yang meningkat, Shikamaru mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia harus bergerak cepat dan secara hati-hati untuk mengatasi situasi yang semakin kompleks ini. Meskipun dia telah mempertimbangkan kemungkinan seperti ini, dia tetap terkejut karena hal ini terjadi sangat cepat.
Dengan situasi semakin genting, Shikamaru merasa bertanggung jawab untuk menemukan solusi yang tepat dan mengelola risiko yang timbul, sementara dia juga menyadari bahwa waktu bergerak cepat dan setiap keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang, tanpa membahayakan keselamatan desa. Shikamaru tetap tenang meskipun situasi semakin rumit, kembali menanyakan kondisi di medan pertempuran, mencoba memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang sedang berkembang. Shikadai, meskipun penuh kekhawatiran, memberikan laporan singkat tentang situasi terbaru, menggambarkan bagaimana si pengkhianat Boruto dan yang lainnya yang sedang menghadapi ancaman dari sang penyusup. Mendengar ini, Shikamaru segera merespons dengan instruksi tegas, memerintahkan Shikadai dan anggota timnya untuk tetap waspada dan siap bertindak. Dia menekankan pentingnya memantau situasi dengan cermat dan memberikan laporan segera jika ada perkembangan yang buruk. Sementara itu, bantuan lainnya sedang dalam perjalanan untuk membantu kalian. Setelah menerima perintah ini, Shikadai dan tim 10 segera bergerak menuju medan pertempuran, siap untuk menghadapi ancaman berbahaya yang mungkin terjadi. Sementara itu, Shikamaru juga memutuskan untuk berkomunikasi dengan Ino, meminta informasi lebih lanjut tentang situasi keamanan desa. Dengan hati-hati, dia bertanya apakah ada penyusup lain yang berhasil masuk ke desa selain dari mereka yang sudah dikenali. Ino, dengan ketenangan yang sama, memberikan laporannya, mengkonfirmasi bahwa saat ini hanya ada 2 penyusup yang diketahui berada di dalam desa. Namun, dia menegaskan bahwa tim divisi sensor akan terus memantau situasi dengan ketat, siap untuk mengidentifikasi dan menangani setiap ancaman yang mungkin muncul, menegaskan bahwa keamanan desa adalah prioritas utama bagi mereka semua. Dengan informasi ini, Shikamaru bisa sedikit lega, mengetahui bahwa upaya pengawasan dan keamanan sedang dilakukan dengan serius, sementara dia juga terus bekerja untuk mengatasi situasi yang semakin kompleks ini. Di tengah kekacauan medan pertempuran, Boruto tiba-tiba merasakan kehadiran energi yang semakin mendekat, menyebabkan ketegangan meningkat di antara mereka. Dengan waspada, Boruto merasakan perubahan ini dan bertanya-tanya tentang musuh baru yang mungkin muncul. Namun, sebelum dia bisa mencerna situasi dengan baik, Himawari tiba-tiba meluncur menuju arah Jura dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan pukulan yang kuat, Himawari membuat Jura terjatuh ke tanah, mengungkapkan kekuatan luar biasa yang meliputi dirinya. Dalam keadaan sangat kuat, Himawari, yang tampaknya dirasuki oleh kekuatan monster iblis kelinci, menyampaikan ancamannya dengan suara tegas kepada Jura, menegaskan bahwa dia adalah targetnya. Sebelum Jura bisa bangkit, Himawari kembali menyerangnya dengan pukulan yang keras dan bertubi-tubi, memperparah situasi yang sudah rumit di medan pertempuran itu. Boruto, yang terkejut dengan perubahan drastis dalam perilaku dan kekuatan Himawari, mencoba mencari pemahaman tentang apa yang sedang terjadi, tetapi ketidaktahuan dan kebingungannya hanya semakin bertambah. Sementara itu, Hidari, yang berniat untuk membantu Jura, mendapati dirinya dihadang oleh Boruto. Boruto meski khawatir dengan kondisi Himawari, namun dirinya menganggap bahwa itu adalah kesempatan untuk mengalahkan Shinju. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-38, Mengamuknya Himawari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.